Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Nama saya Bakhtiar. Saya guru sosiologi di UPT SMA Negeri 6 Goa, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan periode 1 kategori 2 tahun 2022 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi kelompok dan penugasan dengan tema modernisasi dan subtema dampak positif modernisasi di kelas 12 IPS. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita kelas silahkan dipimpin dulu. Jadi ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk belajar, silakan dinyatakan namanya. Putri Maharani, Wahyuni, Tiara Fathia, Nuralia Fatih, Esra Ramadhani, Siti Aisyah, Umi Amansa Putri, Wahyuli, Iska, Putri Rizkyani, Iska, Aura Putri Natasha, Zahid, Fadiratul Jannah, Rukaya Ali, Adrian. Sekalian, pekan lalu kita telah membahas dari gejala modernisasi. Nah, sekarang coba saya tanya, siapa yang punya HP ke tangan? Siapa yang ada datanya ke tangan? Yang tidak pernah kehilangan data ke tangan. Oke, maka itulah semua yang akan kita bahas hari ini. Apa yang membedakan kita dari orang yang dahulu mungkin 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, apa yang membedakan kita? Maka inilah hal menarik yang akan kita bahas hari ini. Apakah kalian ini sudah pernah merasakan modernisasi atau belum? Ada tidak yang merasakan tanda-tandanya atau ada yang ingin bertanya? Ya, ini dulu. Silakan bertanya ya. Pak, apa tanda-tanda Pak bahwa kita telah mengalami modernisasi? Jadi tanda-tanda dari kita bahwa kita telah mengalami modernisasi kan pertanyaannya? Handphone. Coba, punya handphone atau tidak? Punya. Di sampingnya punya handphone atau tidak? Punya. Berarti kita telah memegang bukti bahwa kita telah termasuk orang yang mengalami modernisasi. Di rumah ada motor, ada atau tidak? Ada. Laptop ada atau tidak? Ada.
belum. Kulkas ada atau tidak? Ada. Televisi ada atau tidak? Ada. Pesawat? Ada. Tapi ada pesawat yang bisa dilihat atau tidak? Ada. Maka kita betul-betul telah berada pada zaman modernisasi. Sasi. Kita telah mengalami perubahan, yaitu arus globalisasi, dan kita rasakan saat ini yaitu modernisasi. Nah, saya akan membacakan apa yang ingin kita capai hari ini, ya. Kompetensi dasarnya pertama, memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Sehingga kompetensi dasarnya juga adalah mengkategorikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat-akibatnya dalam kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan ketimpangan sosial yang disebabkan oleh proses globalisasi. Sehingga Anda sekalian, indikator yang ingin kita capai hari ini adalah Anda sekalian ini mampu menganalisis dampak positif modernisasi. Sehingga pada akhirnya setelah kita selesai pembelajaran, kalian semua mampu mengomunikasikan dampak positif dari modernisasi. Ya, jadi tujuannya adalah melalui model pembelajaran problem-based learning. Jadi kita menggunakan model problem-based learning atau PBL. Diharapkan Anda sekalian mampu menganalisis dampak positif modernisasi. Jadi materi kita hari ini adalah dampak positif modernisasi. Kenapa kita perlu termotivasi? Main bola, nonton Piala Dunia kan? Kalau mereka sebelum main tidak termotivasi dengan besar, apakah mereka semangat mainnya atau tidak? Tidak. Apakah mereka bermain baik atau tidak? Tidak. Tidak. Maka seperti itu dalam belajar. Sebelum kita masuk, motivasi itu kita harus tinggikan dulu. Kita harus betul-betul termotivasi agar nantinya kita paham betul apa itu dampak positif dari modernisasi. Bagus ya. Jadi yang pertama Anda sekalian, saya akan mengorientasikan kalian pada masalah. Materi kita yang pertama adalah coba lihat. Sebelum saya jelaskan, saya ingin kalian ini menganalisis dari gambar di atas apa yang kalian bisa maknai. Coba, ini kan kita membahas dampak positif dari modernisasi. Coba, saya minta pendapatnya, apa yang kalian bisa maknai? Coba, siapa mau berpendapat gambar apa ini? Integrasi, Pak. Apa? Satu-satu ini dulu. Apa? Percaturan, Pak. Terkait persatuan. Kalau ini? Integrasi, Pak. Integrasi. Kalau yang di sini? Bineka Tunggal Ika, Pak. Bineka Tunggal Ika. Luar biasa. Integrasi ya. Oke. Jadi ini adalah dampak positif modernisasi yang pertama, yaitu memperkuat integrasi dalam masyarakat. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Saya, Pak. Ya, kenapa? Pak, integrasi itu apa sih? Oh iya, betul. Jadi bagus pertanyaannya, apa itu integrasi ya? Jadi silakan diperhatikan di sini harus lihat. Dampak positif modernisasi seperti pertanyaan tadi adalah memperkuat integrasi dalam masyarakat. Bisa dilihat beda suku, beda agama, beda kebudayaan, namun mereka tetap bersatu. Nah, coba saya ingin satu orang. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda-beda sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat yang berarti adanya sikap terbuka dan menyesuaikan diri terhadap unsur-unsur baru dapat mendorong terjadinya perubahan. Ya, bagus ya. Kita berikan aplaus untuk. Anggaplah ini suku Bajo, ini orang Jawa, ini orang Irian, ini orang Sumatera, ini orang Bali, sama tidak budayanya? Tidak. Tapi karena sekarang kan modernisasi, kita punya handphone.
ada Facebook, ada IG, dan lain-lain. Kalau misalkan kalian berteman, ini semua misalkan ini chat semua temannya, misalkan minta pertemanan, diterima atau tidak? Diterima, karena kita merasa bahwa kita satu negara itu bersatu. Paham ya? Ya, dampak modernisasi, dampak positif modernisasi yang kedua. Saya minta lagi analisisnya. Ya. Jadi saya minta pendapatnya dulu. Apa yang bisa dianalisis dari gambar ini? Coba, ada yang bisa? Apa yang bisa dilihat? Apa? Kemajuan teknologi. Oke. Pendapatnya di sini kemajuan teknologi di sini apa? Kemajuan industri. Ya, kemajuan industri. Kalau di sini? Kemajuan teknologi industri. Jauh keduanya digabung. Ya, oke, bagus. Jadi, yang kedua ini adalah dampak positif modernisasi, itu kemajuan dalam bidang teknologi industri. Handphone kalian, sebelum kita baca ya, handphone kalian itu ini maju atau tidak? Maju. Beberapa tahun lalu, handphone kita itu ya kameranya cuma satu, internetnya cuma 3G atau bahkan 2G. Awalnya kan, internet sangat susah, mencari referensi pembelajaran sangat susah. Namun sekarang ini sudah terasa sangat mudah. Maka itu semua adalah karena kemajuan dalam bidang industri. Salah satunya industri handphone, atau di masyarakat kita Kabupaten Goa. Sudah berapa industri yang terbangun? Pabrik roti ada atau tidak? Ada. Pabrik makanan ada atau tidak? Ada. Pabrik batu ada atau tidak? Ada. Maka artinya perkembangan industri di negara kita atau di kampung kita khususnya itu sudah sangat luar biasa. Siapa lagi mau baca? Kalbi, baca dulu nomor 2. Silakan. Teknologi komunikasi dan informasi adalah ilmu pengetahuan yang digunakan manusia dalam menyalurkan informasi atau pesan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan demi mencapai tujuan. Ya, itu ya. Jadi teknologi komunikasi dan informasi adalah ilmu pengetahuan yang digunakan oleh manusia untuk menyalurkan informasi atau pesan dengan tujuan membantu penyelesaian permasalahan demi mencapai tujuan. Kita lanjut yang ketiga. Saya minta analisisnya kembali. Gambar apa ini? Pesawat. Oke. Pesawat itu termasuk apa? Transportasi, betul. Dampak positif modernisasi yang ketiga adalah apa? Kemajuan dalam bidang transportasi. Oke, bagus. Transportasi di Indonesia ada berapa? Ada berapa? Ada 3. 3, Pak. 5. Oke, semakin banyak nih. 3 jenis. 3 jenis. Coba yang diketahui coba sebutkan. Ada kendaraan yang di darat, Darat, di laut, laut, sama di udara. udara. Oke, kendaraan di darat apa contohnya? Motor, mobil, sepeda, kereta. Oke, kendaraan di laut coba sebutkan contohnya. Kapal, apa lagi? Perahu, apa lagi? Kapal selam. Jet ski. Ya itu. Oke. Kalau di udara, coba sebutkan. Di udara. Pesawat. Helikopter. Apa lagi? Pesawat roket. Jet, Pak. Jet. Mana caranya tuh dia roket? Kecuali mau ke bulan. Oke, bagus ya. Jadi ini dampak positif dari modernisasi ketiga, yaitu majunya bidang transportasi. Kalian kesini siapa yang jalan kaki? Tidak ada. Berarti kalian semua punya alat transportasi? Punya. Berarti kalian termasuk manusia modern. Modern. Oke.
kita lanjut. Yang keempat. Nah, saya minta analisisnya. Dampak positif modernisasi yang keempat. Ini gambar apa? Apa bisa kalian analisis? Ilmuwan. Ilmuwan. Oke, ini Cendekiawan. cendekiawan. Oke, di sini tokoh agama. Oke, masuk semua ya. Jadi, dampak positif modernisasi yang keempat adalah meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baca dulu, saya bisa baca? Perkembangan internet dapat memberikan ide kreatif kepada masyarakat untuk menciptakan alat-alat modern yang dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi perkembangan iptek, apa itu iptek? Ilmu dapat memberikan ide kreatif kepada masyarakat untuk menciptakan alat-alat modern yang dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Kalian misalkan, katanya, kalau Sahih di kelasnya misalkan kebingungan mengerjakan tugas. Kalau Sahih cari referensi, cari di mana? Cari di Google, betul. Kali Sahih, cari di Google. Artinya itu adalah dampak dari modernisasi. Coba lihat ke sini, dampak positif modernisasi yang kelima. Coba perhatikan gambarnya. Saya minta analisisnya kembali. Apa yang bisa dilihat dari gambar ini? Bagian sini. Politikus. Woi, ini orang yang sedang berdiskusi. Kalau di sini Anak muda yang sedang nongkrong membicarakan politik. ya, anak muda yang nongkrong membicarakan politik. Luar biasa jawabannya. Ya. Oke. Jadi milenial sadar politik. Kita kan ini generasi milenial, ya kan? Kita sudah paham politik itu, bahkan masih SMA sudah paham politik. Itu karena kita biasa melihat di media sosial, ya kan? Statusnya orang atau teman yang bagikan melalui grup WhatsApp. Nah, sehingga kita ini sudah sadar politik. Sekarang kita akan bagi kelompok. Kita bagi berapa kelompok? Kita bagi 3 saja, ya. Saya akan bagikan LKPD. Ini namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Ini sebuah hadiah yang luar biasa. Taruh dulu ya. Ini ada 3, jadi ada beserta gambar. Silakan dibaca petunjuk pekerjaan. Sengaja saya tidak diklik supaya bisa dibagi-bagi. Ini petunjuk belajarnya. Ya, jadi kita akan mengerjakan LKPD. Pertama, di situ ada bagian A, judul, kemudian petunjuk belajar, silakan dibaca. Kemudian C, alat tambahan. Kita bisa menggunakan buku, cari di buku, atau menggunakan handphone, cari di internet. Boleh ya. Nah, di sini ada 3 gambar. Ada 3 gambar kan? Di sini pertama gambarnya terkait integrasi tadi. Di situ ada soalnya, berikan contoh membuatnya integrasi atau persatuan dalam masyarakat sebagai dampak modernisasi. Yang kedua, berikan contoh kemajuan di bidang industri sebagai dampak modernisasi. Jadi ada gambarnya. 3, berikan contoh kemajuan dalam bidang transportasi sebagai dampak modernisasi. Ya, silakan dicari di Google. Ayo. Boleh, silakan didiskusikan. Ya, silakan ya, dikerjakan. Ya, silakan mengamati. Jadi kalian saya berikan kesempatan untuk mengamati dan berkolaborasi
dalam kelompok kecil ya terkait gambar yang kita tugaskan. Kemudian ya, jadi ya silakan berkomentar ya, diminta pendapatnya masing-masing. Ya, silakan memberikan pendapat masing-masing kepada kelompoknya. Ya. Ya, jadi silakan ya. Jadi silakan melakukan penyelidikan, bisa cari buku di internet juga bisa. Ya, silakan dikumpulkan datanya ya. Setelah didapatkan, dikumpulkan datanya kemana? Datanya ya silakan digabung. Setelah datanya dikumpulkan, datanya itu diamati ya. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada kekurangan pada data yang didapatkan dari internet. Silakan dibahas. Ya, silakan berdiskusi ya. Silakan saling meminta pendapat. Kalau bisa, silakan digunakan mesinnya di sini. Sudah. Saya mau bertanya Pak, apakah HP itu termasuk dampak positif atau negatif dari modernisasi? Oh iya, mantap. Ya, jadi bagus sekali pertanyaannya tadi, Kolbi, bahwa apakah handphone itu termasuk dampak positif handphone? Sebenarnya dia secara umum masuk kepada dampak positif modernisasi. Tapi bisa saja dia masuk ke dalam dampak negatif, tergantung bagaimana manusia menggunakan handphone tersebut. Jika misalkan handphonenya Kolbi digunakan untuk bekerja, kan kita kerja sekarang untuk handphone, butuh teknologi, butuh alat-alat modernisasi, itu positif atau negatif? Positif. Tapi misalkan Adrian punya handphone, dia gunakan untuk berbuat kejahatan, misalkan hacker, misalkan dihacker HP-nya orang, diambil nomor ATM-nya orang dengan kodenya, itu positif atau negatif? Negatif. Dilakukan ya. Namanya? Jawabannya mudah kan? Ya ini sebenarnya. Sini. Oke. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan, boleh. Kemana? Sudah ada? Ya. Silakan dia mati datanya, apakah sudah sesuai atau belum? Sesuai ya? Sudah? Mana? Saya belum. Belum sampai. Saya dapat juga belum.
Ya. Kenapa? Ada? Ya silakan ditanya lagi, boleh silakan ditanya, minta pendapatnya dari mungkin ada pendapat yang mau dimasukkan. Ya, kalau datanya sudah didapatkan, boleh dikembangkan ya. Jadi silakan dikembangkan datanya. Balon udara. Dia bukan dia transportasi bukan. Ini kayaknya ada hiburan juga, Pak. Hah? Hiburan. Bisa saja sebenarnya. Mungkin kalian nanti yang jangan menjadikannya transportasi. Ya, dia boleh dikembangkan ya. Jawaban yang didapatkan di buku paket, di Google, itu boleh dikembangkan. Diminta pendapatnya temannya, mungkin ada masukan yang ingin diberikan. Iya, masuk. Masuk? Oke, Mas. Silakan ditulis kalau masuk. Ya. Siapa yang mengatakan duluan? Nomor 1, 2, atau 3? Nomor 1, oke, silakan. Silakan aja ya. Siapa yang ngadu orang? Oke, gua ditemani katanya. Oke. Ini. Ya. Silakan kelompok 3, kelompok 2 silakan didengarkan presentasi. Soal pertama, berikan contoh muatnya integrasi atau persatuan dalam masyarakat sebagai dampak modernisasi. Contohnya ada 4. Yang pertama adalah tidak berperilaku rasis. Yang kedua, aktif ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Yang ketiga, memberikan kebebasan beragama. Yang keempat, tidak bertindak semena-mena atas dasar kuasa yang dimiliki. Soal kedua, berikan contoh kemajuan di bidang industri sebagai dampak modernisasi. Contohnya seperti kemudahan dalam mengakses informasi, menghemat waktu, memudahkan komunikasi, dan muncul hiburan berbasis teknologi. Soal ketiga, berikan contoh kemajuan dalam bidang transportasi sebagai dampak modernisasi. Contohnya seperti transportasi di darat, ada motor, mobil, sepeda, kereta, dan bus. Lalu contoh selanjutnya adalah transportasi air atau lautan. Contohnya kapal, perahu, kapal selam, kapal feri, dan kapal tanker. Contoh ketiga, transportasi udara. Contohnya pesawat, helikopter, balon udara, dan roket. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Action. Ya. Jadi tadi kelompok 1 sudah menampilkan. Ada tidak yang mau bertanya atau menanggapi jawaban dari kelompok 1? Ada? Ya. Siapa namanya? Pak. Ya, silakan. Yang mana yang mau ditanggapi menurut Adriana? Nomor 1 yang jawaban Anda mengatakan bahwa tidak berperilaku rasis. Seharusnya jawaban Anda yang mengatakan bahwa tidak berperilaku rasis itu kan di sini integrasi persatuan dalam masyarakat. Seharusnya ini beda suku, beda agama, beda ras, tetapi dia tetap satu Dalam masyarakat. Oke. Bagus ya. Terima kasih atas masukan yang diberikan. Ya, bagaimana kelompok 1? Diterima ya? ya Pak. Ya, jadi silakan diperbaiki jawabannya. Saran yang diberikan dari kelompok 3 tadi silakan diambil, silakan dirubah sebentar jawabannya, diberikan penjelasan kembali. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Oh, sekarang kita akan datangkan kelompok 2. Berapa orang yang naik? 1. Oke, silakan. Ya. Sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang pertama, berikan contoh menguatnya integrasi
modernisasi. Dengan perbedaan yang ada dapat membentuk suatu kesatuan masyarakat yang serasi. Adanya sikap terbuka dan menyesuaikan diri terhadap unsur-unsur dapat mendorong terjadinya perubahan, contohnya yaitu diskusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan bineka tunggal ika yang berbeda. Soal yang kedua, berikan contoh kemajuan di bidang industri sebagai dampak modernisasi. Dahulu, seseorang belum dapat menggunakan atau mempunyai HP canggih. Adanya alat komunikasi jarak jauh yang canggih dan menggantikan alat komunikasi nasional. Contohnya adalah digantikannya penggunaan surat dengan surat elektronik. Soal yang ketiga, berikan contoh kemajuan dalam bidang transportasi sebagai dampak modernisasi. Adanya alat transportasi modern yang menggantikan alat-alat transportasi tradisional. Contohnya adalah digantikannya becak dengan mobil dan adanya transportasi udara berupa pesawat dan helikopter. Ya, itu tadi penampilan dari kelompok 2. Presentasinya luar biasa juga bagus. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan atau tidak? Ya, kan. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2 ya. Bagaimana? Ada tanggapan? Ada yang mau menanggapi? Saya mau bertanya, Pak. Siapa? Saya Ya, silakan. Kak, soal yang nomor kedua tentang kemajuan di bidang industri sebagai dampak modernisasi. Apakah di daerah kita sendiri ada dampak kemajuan di bidang industri? Ya, silakan dijawab. Tentunya ada, seperti industri makanan, seperti Mayora, Wings, dan industri pertambangan. Oh iya. Itu jawabannya bagaimana? Kelompok 1? Ya, Pak. Oke, mantap. Terima kasih atas presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3 di presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, berikan contoh membuatnya integrasi atau kesatuan dalam masyarakat sebagai dampak modernisasi. Gotong royong, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nomor 2, berikan contoh kemajuan di bidang industri sebagai dampak modernisasi. Mudahnya masyarakat mendapat informasi dengan cepat hanya dengan melalui ponsel saja. Menghemat pengeluaran, memudahkan untuk berkomunikasi, digitalisasi transaksi, contoh mobile banking. Mobile banking. Iya. Nomor 3, berikan contoh kemajuan dalam bidang transportasi sebagai dampak modernisasi. Adanya ojek online, telah banyak terdapat alat transportasi, bahkan di wilayah-wilayah terpencil. Sudah? Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 3 kan menganalisis masukan. Jadi ada tadi kelompok 1, ya kan ada masukan dari kelompok 3. Sebagaimana yang diberikan tadi, silakan dianalisis, ditulis. Sudah diperbaiki tadi jawabannya. Oh iya, oke. Kalau sudah bagus ya. Coba lihat. Yang masih ada sekalian, saya akan memberikan penguatan sedikit. Ya, jadi betul kita telah berdiskusi, kita telah membaca, mengamati, mengembangkan materi kita hari ini itu dampak positif modernisasi. Kita telah paham dan kita telah mengetahui bahwa dampak positif modernisasi itu betul-betul terjadi di dalam masyarakat kita. Kita akan masuk kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Bagaimana kelompok 3 mau menyimpulkan? Kelompok 2? Kelompok 1? Oke, silakan. Kita tunggu satu orang. Siapa namanya dulu? Nama saya Noralia Kolbi, Pak. Ya, silakan menyimpulkan ya. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa
perkembangan modernisasi sangat dirasakan perbedaannya dari zaman dulu sampai sekarang. Contohnya di bidang transportasi, seperti transportasi darat, ada mobil, banyak pengeluaran mobil baru, motor, kereta. Bahkan sekarang sudah ada mobil atau motor yang sudah tidak menggunakan bahan bakar, melainkan menggunakan listrik. Transportasi air, seperti selanjutnya transportasi air, seperti kita ketahui sekarang sudah ada kapal selam dan transportasi udara. Sekarang juga sudah banyak pesawat dengan teknologi yang lebih maju. Ya, oke, terima kasih. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena menggunakan metode diskusi, dan saya berharap kedepannya dapat dikembangkan lagi. Oh iya, terima kasih atas refleksi yang diberikan. Jadi ini ada soal 2 nomor. Refleksi silakan dijawab. Ini pilihan ganda, silakan dijawab langsung. Ya, ini pilihan ganda. Ya, silakan diyakini sebagai refleksi. Silakan dijawab agar kita dapat mengetahui sejauh mana kemampuan kalian. Ya, silakan dikumpul tadi. Gimana? Silakan dikumpul. Ya, sudah dijawabkan refleksinya? Mari. Tema selanjutnya kita akan membahas yaitu dampak negatif dari modernisasi. Silakan dibaca bukunya di rumah, silakan dibaca materinya di internet terkait dampak negatif dari modernisasi. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Beri salam